Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran. Nah, tentunya di dalam membuat video pembelajaran ini, kita harus mempersiapkan materi dengan baik, serta dapat menyajikan presentasi yang menarik. Oleh karena itu, kita akan membuat video pembelajaran ini dengan materi yang akan disajikan ya lewat presentasi PowerPoint. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan ya ada materi yang saya akan gunakan untuk membuat presentasinya. Di sini saya akan membuat video tentang perdagangan internasional. Nah, di sini saya sudah memiliki PPT yang lama ya, dimana ya, ini PPT standar ya. Nah, di sini saya ingin membuat PPT ini menjadi lebih menarik. Nah, sebenarnya kalau kita mau mencari template PPT itu sudah sangat banyak sekali ya di internet, itu kita dapat menemukan banyak sekali template PowerPoint yang disajikan secara gratis dan bentuknya menarik ya, khususnya dalam penyajiannya berupa seperti infografik seperti itu, atau kita bisa gunakan menambahkan background. Nah, di sini saya sudah punya beberapa ya yang bisa kita gunakan, tapi kalau tidak mau menggunakan template seperti ini juga tidak masalah ya. Kita bisa menggunakan secara manual ya. Nah, sebenarnya di dalam template ini gambar-gambarnya juga bisa kita gunakan ya. Nah, ini karena berhubungan dengan perdagangan internasional, saya coba ambil ini ya, template PPT berikut ini. Nah, yang lainnya ini biar saya tutup dulu. Baik ya, kita akan coba memasukkan, kita akan buat slide awalan terlebih dahulu ya. Sini kita sudah memasukkan judulnya, kemudian namanya. Kita bisa mengambil gambarnya juga. Gambarnya sepertinya sudah baku ya, tidak bisa dipindah-pindah. Jadi kita coba, gambar ini sebenarnya bisa dirubah-rubah ya kalau mau lebih bagus. Nah, seperti ini lebih menarik. Nah, kemudian kita tambahkan seperti animasi ini ya, biar lebih menarik. Kita kecilkan biar proporsional, kita coba sesuaikan. Ya, ini biar tulisannya nampak, biar jelas. Ini bisa sebenarnya kita format biar jelas ya. Kita bisa sesuaikan di sini biar terlihat. Nah, ini ya, kita sesuaikan warnanya ya. Oke, slide yang pertama untuk judulnya, kemudian yang kedua kita ambil materi
pendahuluan ini ya, tentang pengertian dari perdagangan internasional. Kita bisa memasukkan gambar. Misalnya di sini saya punya background kelas, nah, di sini bisa dimasukkan ya. Kita sesuaikan. Ini karena backgroundnya belakangnya putih, maka setidaknya kita mengganti ya tulisannya ya, biar terlihat dengan jelas. Kemudian ini kita masukkan isinya. Biar lebih menarik ya, kita coba tambahkan yang lain. Misalnya ini ada SpongeBob ya. Oke, di sini bisa kita tambahkan. Sesuaikan. Yang lain bisa ya, kalau mau ditambah yang lain. Ini tadi sudah cukup banyak gambar, bisa coba ditambahkan juga boleh ya. Oke, kita tambahkan kucing ini ya, sama-sama yang ada di bukunya ya. Kembali bisa gerak ya. Oke ya. Oke, ini yang pertama, slide pertama, kedua. Sekarang kita coba masukkan slide yang ketiga, materi selanjutnya. Nah, ini ya, manfaat perdagangan internasional. Oke. Ini kemudian kita masukkan gambar ya. Masukkan di sini biar semakin menarik ya. Ini sebenarnya juga bisa kita rubah-rubah ya desainnya ya. Ada format dari
Microsoft PowerPoint-nya ya. Oke, coba kita tambahkan, barangkali bisa lebih menarik. Background ya, kita akan coba cari ini. Karena ada hitam-hitamnya, kita bisa crop ya, kita bisa ambil yang tengahnya saja, kita bisa sesuaikan ya sebenarnya ya. Misalnya kita ambil bagian yang menarik di sini, kita pindah, kita sesuaikan ya dengan backgroundnya ini tadi. Barangkali biar proporsional, kita juga ambil atau cari gambar yang lain ya. Misalnya ini, tidak bisa dilihat, bisa dirubah, lebih menarik. Oke. Biar lebih pas ya, coba cari model yang lain. Oke, ini kita sesuaikan lagi. Biar proporsional ya. Oke. Nah, di sini ya. Oke, ini tulisannya bisa kita format lagi biar kelihatan. Oke, paskan ya. Oke. Nah, di sini kemudian kita coba tambahkan lagi materinya. Oke, ini faktor ya, kita tambahkan faktor. Bisa kita kecilin ya, terlalu besar tulisannya ya.
biar bagus penempatannya. Nah, ini kita tambahkan background lagi yang menarik. Kita coba masukkan yang mana ya, ini ya. Nah, ini karena backgroundnya hitam, maka ini tulisannya harus diganti ya. Nah, harus disesuaikan juga dengan backgroundnya supaya terlihat. Nah, kalau misalnya dirasa ini kurang menarik, tulisannya bisa diganti-ganti ya. Nah, ini bisa disesuaikan. Oke, nah ini biar lebih menarik, saya akan menambahkan beberapa gambar ya. Misalnya ini robo ekonomi. Oke, wah, karena ini terlalu besar, kita sesuaikan dulu. Cari yang bagus. Oke, kita pasin ya, kita coba. Saat ini bukunya di sini. Kemudian ada gambar-gambar yang bisa kita masukkan. Jadi belum ya, kita masukkan. Nah, biar semakin menarik. Ini bisa kita gabung, bisa kita pisah ya. Oke, ini satu lagi yang terakhir. Saat yang terakhir kita akan masukkan materi yang coba kita masukkan teori ya, teori perdagangan internasional. Ada numbering ya. Kita kecilkan hurufnya lagi biar pas. Oke. Ini sebenarnya tulisan ini juga bisa diformat ya. Nah, mau dibuat seperti ini juga bisa ya. Nah, ini biar lebih menarik. Atau yang ini juga bisa. Nah, dipaskan, kita ganti. Nah, coba kita tambahkan untuk backgroundnya biar menarik. Sekarang kita coba ambil yang ini. Nah, kita bisa memasukkan ya. Oh, ini masih terlalu besar, kita coba kecilkan lagi.
biar pas dengan tulisannya yang ada di sini. Kalau misalnya dirasa ini tidak bagus ya, atau tidak sesuai, ini kita bisa mengembalikannya seperti semula. Nah, balik lagi kan ya, sesuaikan lagi. Ini kita kecilkan lagi tulisannya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita tambahkan biar nggak kosong kelasnya ya. Nah, kita tambahkan ini. Oke. Oke, apa ini aja. Bisa kita tambahkan yang lain. Misalnya ini ya, atau yang lain lah. Barangkali ini maksudnya mau masukkan di klub ini ya, biar nggak kosong. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Ini di sini terima kasihnya. Kita sesuaikan lagi ya. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah membuat 5 slide ya. Nah, di sini ya lebih menarik lagi kita akan masukkan animation ya. Nah, animationnya di sini belum ada untuk tulisannya, kita bisa memasukkan di sini. Nah, misalnya ini fly in gitu ya. Nah, atau bisa juga sebenarnya ada banyak ya pilihannya ya. Nah, ini untuk masuk, kemudian ini untuk biar lebih keluar lagi gitu ya setelah masuk, kemudian ada tampilannya menarik gitu ya. Nah, kemudian ini untuk keluarnya. Nah, ini kita bisa atur ya untuk keluar masuknya. Misalnya di sini ini juga banyak ya animation lain yang menarik ya, bisa dipilih. Ganti biar lebih jelas lagi. Bisa macam-macam ya. Oke, ini tadi sudah kita masukkan ya. Setelah kita mau melihat ininya, nah ini ya. Oke, nah ini yang kita perlakukan untuk yang lain juga ya. Nah, kalau kita mau melihat lebih detail lagi, nah di sini kita bisa kalau misalnya kita mau merubah
masuknya gitu ya. Nah ini bisa dirubah ya, bisa diganti. Barangkali ada yang mau dirubah, misalnya di sini mau ininya dulu mau dimasukin ya. Ini kalau ini menggunakan start on click, berarti ketika diklik baru muncul, atau mau menggunakan start with previous juga bisa. Nanti coba kita lihat ya perbedaannya di mana. Nah, di sini. Nah, ini ya. Kalau kita ganti lagi previous ini ya. Nah, ini nanti akan tampilannya di sini, titelnya ini akan muncul setelah gambarnya keluar ya. Nah, coba. Timingnya juga bisa dilambatin ya. Ini ada timing, diperlambat ya. Bisa ada efek optionnya juga. Kalau mau pakai suara ya, misalnya applause gitu ya, bisa juga seperti ini ya. Nanti muncul di sana. Kita coba lihat di presentasinya ya. Oke, nah kalau sudah slide 1, sekarang kita coba masukkan untuk yang slide 2. Sama animation ya. Kita tambahkan di sini. Kalau mau lebih menarik ya, barangkali ada yang mau dikasih ini. Oke, nah ini coba kita ambil. Coba lihat ya. Ini juga ada more ya. Nah ini ada macam-macam ya kalau kita mau masukkan. Ini ada yang bagus ini, yang exciting ya. Kita bisa pindah. Oke, kemudian yang ketiga, kita masukkan. Nah di sini, nah ini bisa kita balik ya. Oke, terus ada yang ketiga. Yang ini kita masukkan. Oke, terus ini. Oke, ini juga sama. Oke, dan yang terakhir, slide yang terakhir ya. Ini kalau mau kita gunakan exit juga bisa ya, tapi hilang nanti. Kita masukkan yang biasa saja ya. Oke. Kita coba rapikan lagi tulisannya. Oke.
Oke, nah sudah ya, kita sudah memasukkan animasi dari setiap slide. Nah sekarang tinggal kita untuk bisa membuat PPT ini ya, atau kita menampilkannya, mempresentasikannya materi tersebut ke peserta didik. Nah kalau di Microsoft PowerPoint sendiri ya, sebenarnya kalau kita mau menjadikan PPT ini menjadi video, ini ada fasilitas untuk bisa mengekspor. Nah, ini ya, ekspor create video ya, dimana kita bisa menggunakan ini apa namanya, record timing and narration. Jadi kita bisa memasukkan suara kita, tapi tidak ada gambar kita ya, tidak ada wajah kita masuk di sana, hanya suara saja. Nah kalau di sini saya akan coba untuk menampilkan presentasi ya. Maka di sini saya menggunakan Camtasia ya. Di sini ada recordingnya ya. Kita akan coba record ya menggunakan Camtasia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solihah? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Yusifah Nur Aulia dalam mata pelajaran ekonomi, di mana pada kali ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu tentang apakah itu? Nah, kalau di kelas 11 sebelumnya kalian sudah belajar tentang ekonomi makro ya. Ada tentang perpajakan ya, kemudian ada tentang APBD, APBN dan sebagainya. Nah, untuk kali ini juga berhubungan dengan makro, tapi bukan hanya wilayah negara kita saja, tapi berhubungan dengan negara atau wilayah lainnya. Nah, apakah itu? Yaitu tentang perdagangan internasional. Di sini ya. Nah, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah sebuah proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih, sehingga terjadilah proses ekspor, yaitu mengirim dari dalam negeri ke luar negeri, dan proses impor, yaitu di mana kita membeli dari luar negeri ke dalam, dikirimkan ke dalam negeri. Nah, kenapa bisa terjadi perdagangan internasional? Karena sebenarnya setiap negara itu tidak bisa memproduksi semuanya, ya. Di mana bisa jadi ada negara yang memiliki spesialisasi tertentu. Misal, negara Jepang lebih ahli di dalam bidang teknologi, tapi untuk sumber daya alamnya masih kurang, sehingga Jepang akan melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia. Karena apa? Indonesia memiliki spesialisasi, yaitu jumlah sumber daya alam yang sangat melimpah ya, serta Indonesia juga dapat menspesialisasikan untuk memenuhi kebutuhan bahan ya yang dapat diekspor ke Jepang. Nah, selain itu Indonesia juga bisa mendapatkan teknologi yang dimiliki oleh Jepang. Nah, itu ya. Nah, apa saja manfaat perdagangan internasional? Banyak sekali. Yang pertama, ketika terjadi perdagangan internasional, kita memperoleh devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah kekayaan negara berupa mata uang asing. Nah, kalau kita melakukan perdagangan internasional, kita tidak bisa menggunakan uang rupiah atau rupiah mata uang kita ya, negara kita. Loh, kenapa Ustazah? Karena di dalam perdagangan internasional yang digunakan adalah mata uang yang berlaku secara internasional atau yang diakui ya, diakui oleh negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Mereka menerima mata uang tersebut. Apa saja mata uangnya? Yang pertama ada dolar Amerika, kemudian ada pound sterling Inggris, kemudian ada yen Jepang, kemudian ada euro ya, euro ini mata uangnya Uni Eropa, dan yang masih hangat baru beberapa tahun terakhir ini ya, ketika negara Tiongkok semakin besar perekonomiannya dan semakin
memperluas jangkauan ekonominya ya, di mana-mana kita dapat melihat ya berbagai macam barang made in Tiongkok atau made in China. Nah, otomatis mata uangnya pun akhirnya menjadi mata uang internasional, yaitu Yuan Tiongkok. Nah, itu ya. Kemudian kita juga dapat memperluas kesempatan kerja tentunya, karena dengan adanya perdagangan internasional investasi dapat masuk ya. Kemudian kita juga dapat memproduksi barang-barang yang dapat diekspor ya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, selanjutnya yaitu bisa menstabilkan harga-harga, di mana di sini salah satunya adalah kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Harapannya dengan adanya impor tersebut ya, kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi sehingga harga di dalam negeri bisa menurun gitu ya, dari yang tinggi karena inflasi kemudian bisa turun. Oke. Kemudian dapat meningkatkan kualitas konsumsi ya, karena tentunya dengan adanya perdagangan internasional ini kita dapat mengetahui barang-barang yang berkualitas mana yang tidak juga ya. Jadi kita juga dapat memilih ya sebagai konsumen mana barang-barang yang bagus ya untuk dapat kita konsumsi. Dan para produsen juga akan semakin terpacu juga kan untuk memproduksi barang-barang yang kualitasnya semakin baik. Karena apa? Karena ada persaingan di dalamnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dapat mempercepat alih teknologi ya, karena dengan adanya perdagangan internasional ini biasanya akan diikuti dengan transfer knowledge ya, transfer pengetahuan atau transfer teknologi dari negara yang memiliki spesialisasi yang lebih tinggi ya. Yang ini dapat menyalurkan ya pemahamannya kepada negara yang melakukan perdagangan internasional dengan negara tersebut ya. Contohnya siapa? Contohnya antara Indonesia dan Jepang tentunya ya. Berapa kali kita juga mendapatkan transfer teknologi dari Jepang. Begitu pula dengan dari Jerman juga pernah ada ya, dan dari negara-negara yang lainnya. Karena memang salah satu syarat juga yang ditetapkan oleh pemerintah kita ya, ini juga harus ada transfer teknologi ketika ada investasi asing ya yang masuk ke Indonesia. Kemudian apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional? Nah, ada ya. Yang pertama di sini faktor pendorong yang membuat perdagangan internasional dapat tercipta ya, yaitu perbedaan sumber daya alam, selera ya, kemudian penghematan biaya produksi ya, yaitu efisiensi, di mana Jepang akan lebih memilih untuk memproduksi barang-barang yang berteknologi ya, yang memang menjadi andalan Jepang ya, contohnya sepeda motor, mobil ya. Karena apa? Karena bisa lebih efisien mereka. Indonesia walaupun sebenarnya kita juga bisa memproduksi mobil, tapi karena ada beberapa kondisi teknologi yang belum memungkinkan, efisiensi di dalam negeri ini masih lebih rendah ya efisiensinya dibandingkan dengan Jepang, sehingga kita lebih memilih untuk impor. Sementara untuk sumber daya alam kita lebih efisien ya, karena lebih banyak sumber daya alam kita ya, dimana ini bisa dikirimkan atau bisa diekspor ke Jepang. Kemudian adanya perbedaan teknologi. Nah, faktor penghambatnya apa saja? Ini ya yang dapat menghambat perdagangan internasional. Yang pertama adalah kestabilan keamanan ya. Kalau negara tersebut dilanda misalnya perang gitu ya, atau mungkin di dalam negerinya tidak aman, banyak kriminalitas semakin meningkat misalnya, atau mungkin ada kegaduhan politik. Nah, itu bisa menyebabkan kondisi perdagangan internasional maupun kerjasama internasional ini juga dapat terganggu ya. Kemudian faktor penghambatnya tentunya ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, atau adanya tarif gitu ya, kebijakan ekonomi internasional ya. Contohnya aja misalnya ada beberapa kebijakan negara kita yang menghambat gitu ya, jadi menetapkan tarif yang cukup tinggi terhadap beberapa komoditas, di mana tujuannya bisa jadi untuk menghambat ekspor yang berlebihan ya, atau bisa jadi menghambat impor yang berlebihan juga ya. Yang kita pernah dengar ya, ada namanya bahkan juga ada kebijakan pembatasan atau sampai pelarangan. Yang kita pernah dengar ada pelarangan ekspor benih lobster ya, karena diharapkannya kita dapat meningkatkan
eh, lobsternya itu biar tidak diekspor hanya benihnya saja, tapi juga sudah berbentuk lobster ya, sudah, jadi ada nilai tambah di sana ya, ada value chain yang bisa lebih ditingkatkan gitu ya. Nah, biasanya memang kebijakan-kebijakan ini dapat menghambat ya, bisa orang akan berpikir ulang ya untuk mengimpor suatu barang karena ternyata tarifnya tinggi atau sebaliknya gitu ya. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah ini ya, ini juga sangat penting sehingga di negara kita ada Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini akan membuat kebijakan ya, kebijakan untuk mengkontrol ya, mengontrol fluktuasi ya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, dimana jangan sampai terlalu jatuh atau mungkin terlalu tinggi ya kan, bahaya karena ini juga bisa mengacaukan perdagangan internasional ya. Misalnya kita mau beli laptop nih, kan nggak ada yang, misalnya kita mau beli laptopnya di Jepang dengan mata uang US dollar, ternyata US dollarnya mahal gitu ya, 1 rupiah bisa 20.000. Nah kita juga berpikir ulang kan, akhirnya untuk mengimpor ya, untuk membeli laptop tersebut harus dengan biaya yang lebih besar. Nah agar tidak lebih besar ya biayanya yang harus ditanggung, maka harga tersebut ya melalui kurs mata uang asingnya ini harus dikontrol ya. 20.000 tadi jangan sampai semakin bertambah, justru malah harus berkurang gitu ya. Nah itu dia. Nah kemudian yang terakhir yaitu adanya teori perdagangan internasional. Kita mengenal di sini dan akan kita mempelajari ya, ada 2 teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak dan yang kedua adalah teori keunggulan komparatif ya. Kalau teori keunggulan mutlak ini ya disampaikan oleh atau dicetuskan oleh Adam Smith ya. Kalau keunggulan komparatif ini dicetuskan oleh David Ricardo. Perlu kalian ketahui, David Ricardo ini ternyata muridnya Adam Smith yang mengembangkan teori yang sudah dibuat oleh gurunya, yaitu Adam Smith ya. Nah, di sini coba kita lihat, keunggulan mutlak adalah ketika sebuah negara ini dapat memproduksi barang lebih banyak daripada negara lain. Nah, karena dia dapat menghasilkan barang lebih banyak, lebih efisien ya, akhirnya terjadilah spesialisasi. Nah, karena adanya spesialisasi ini, akhirnya hasil produksinya dapat lebih banyak ya. Nah, contohnya yang sudah jelaskan di awal tadi ya, Jepang dan Indonesia. Jepang berspesialisasi di teknologi, Indonesia berspesialisasi di pengolahan sumber daya alamnya. Nah, kemudian ada namanya keunggulan komparatif ya. Keunggulan komparatif di sini David Ricardo ya menyampaikan bahwa perdagangan internasional walaupun tidak ada spesialisasi akan tetap terjadi gitu kan. Nah, namun setiap negara ini memiliki keuntungan yang paling besar, ada juga yang keuntungan paling kecil. Ini lebih ada perhitungan secara mendetail ya, berapa sih keuntungan yang terbesar. Mungkin bisa jadi spesialisasinya sama, tapi ternyata kalau kita mengekspor ini keuntungannya lebih besar di komoditas A gitu ya daripada komoditas B yang kita ekspor atau sebaliknya. Nah, itu untuk keunggulan komparatif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita sudah membuat videonya, kita dapat mengupload ke dalam YouTube channel yang sudah kita punya. Nah, di sini saya sudah ada channel ya untuk konten pembelajaran ya, di mana di sini sudah beberapa video juga sudah saya masukkan di dalam channel saya. Nah, kalau kita mau menambahkan video yang kita buat tadi, nah di sini mudah ya kalau di dalam YouTube Studio ini. Tinggal kita upload aja videonya. Nah, di sini kemudian klik pilih file. Nah, kemudian kita masukkan ke dalamnya. Kita beri judul tadi ya, materi perdagangan internasional.
International. Oke. Kita dapat memberikan deskripsi ya. Ada hashtag-hashtag juga bisa kita masukkan ya. Di sini sudah ada proses upload ya. Dan juga kita bisa memasukkan ke dalam playlist ya. Kalau tidak ya tidak perlu kita centang. Ini bukan untuk anak-anak. Kemudian berikutnya oke, nah ini ada video ini dapat kita simpan atau bisa dipublikasikan. Untuk pribadi berarti hanya kita ya yang dapat menonton video ya kan, dan pengguna yang dipilih. Kalau di sini tidak publik ya, nah ini bisa yang punya link yang kita bagikan maka bisa melihat video kita, atau kita bisa format publik. Nah, publik berarti semuanya bisa mengakses tanpa memiliki link gitu ya. Nah, kita juga proses tidak publik ya, khusus untuk Al-Uswah. Kita berikan link ini kepada peserta didik kita misalnya ya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah proses upload ya. Upload ini kita menunggu sampai 100% ya, kurang lebihnya 53 detik lagi ya. Nanti kalau sudah selesai biasanya nanti ada proses SD ya untuk penyesuaian kualitas gambar dari YouTube-nya. Kalau sudah selesai maka video yang sudah kita upload tadi sudah siap untuk dilihat di dalam channel YouTube kita. Nah, kita tunggu ya. Ini jangan ditutup ya sebaiknya ya. Oke, tinggal sedikit lagi. Nah, di sini sudah selesai. Nah, di sini ini ya harus ada versi definisi standar. Video Anda harus selesai diproses sebelum video Anda dibuat tidak publik di YouTube. Tadi kita kliknya tidak publik ya, tidak untuk publik ya. Nah, di sini masih memproses ya. Nah, kalau sudah tidak muncul ya tanda presentasinya tadi, maka di sini video kita sudah masuk ke dalam channel YouTube dan bisa kita share melalui link yang kita bagikan kepada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.